Nama saya Hani. Asli saya dari Madura, Pak Ustadz. Sekarang saya tinggal di Kepanjen. Hani. Oke. Em, Masih deg-degan. saya sedikit bercerita, Pak Ustadz. Saya sudah berumah tangga 6 tahun. Em, Sampai saat ini saya nggak berani mudik. Beberapa 2 tahun ini saya nggak berani mudik karena memang saya itu berada di fase benar-benar di lingkungan saya itu saya dihujat gitu, karena masih belum memiliki keturunan kayak gitu. Jadi saya baru kalau misalkan kangen sama ayah ibu saya cuman menyuruh beliau ke rumah saya kayak gitu. Karena saya itu sampai dikatain mandul kayak gitu, Pak Ustadz. Sampai saya tuh nggak berani mudik kayak gitu. Dan saya juga kasihan sama ayah ibu saya. Karena beliau jadi kemakan omongannya kayak gitu, Pak Ustadz. Dan dulu waktu saya masih belum menikah, waktu di umur saya 20 tahun, itu saya dapat hujatan lagi seperti itu. Dikatain perawan tua, belum nikah-nikah dan sebagainya. Dan waktu itu saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan di umur saya yang 25 tahun, karena menurut saya di umur 25 tahun itu seorang perempuan sudah mulai benar-benar siap kayak gitu, Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya di umur 25 tahun saya bisa menikah seperti itu, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah di umur 25 tahun saya nikah, Pak Ustadz. Jadi rasanya itu saya hal yang dikatakan saya perawan tua dan sebagainya, saya rasanya bisa ngebahagiain kedua orang tua saya kayak gitu, Pak Ustadz. Saya udah menikah saya gitu. Dan sekarang giliran saya sudah nikah, ternyata benar kata Pak Ustadz tadi, tidak ada habisnya seperti itu, kata-kata hal yang menyakitin untuk diri kita kayak gitu. Dan bagaimana Pak Ustadz untuk saya menghadapi semua ini kayak gitu. Karena di saat ini di umur saya sudah di kepala 3 ini, saya masih belum memiliki keturunan. Bukannya saya tidak mau, Pak Ustadz, kayak gitu. Cuman saya sampai takut, Pak Ustadz, untuk mudik kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya kangen sama ayah ibu saya tuh, baru kemarin di hari Rabu kemarin ayah ibu saya kesini. Saya bahagia, Pak Ustadz. Saya rasanya kayak, oh ini ya rumah tangga yang sesungguhnya lengkap, ada bapak ibu saya di samping saya. Kalau misalkan saya kangen, saya tinggal meluk. Saya pengen masakannya beliau, saya tinggal makan aja kayak gitu. Tapi di satu sisi saya memikirkan kata-kata itu, Pak Ustadz. Jadi ini yang saya rasakan kayak gitu, Pak Ustadz. Mengasingkan diri atau meninggalkan secara zohir, secara fisik, yaitu dengan cara uzlah. Apa yang Mbak Hani lakukan itu bagian dari uzlah. Mbak Hani nggak ketemu mereka, Mbak Hani menghindar dari mereka, bahkan Mbak Hani nggak berani pulang demi menjaga kesehatan mental Mbak Hani karena belum siap untuk bertemu dengan mereka. Itu pernah dilakukan oleh Sayyidah Maryam. Nanti Mbak Hani bisa baca di dalam surat Maryam. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyah. Ketika Maryam hamil, tapi dia nggak punya suami, dan dia takut akan menjadi bulian orang-orang Bani Israel, akhirnya Sayyidah Maryam intabazat. Beliau mengasingkan diri makanan qasiyah, ke tempat yang sangat jauh. Itu bagian dari uzlahnya Sayyidah Maryam. Kapan Sayyidah Maryam balik? Setelah mental beliau kuat. Setelah beliau melahirkan bayinya. Kenapa? Ketika hamil beliau takut kalau mental beliau terganggu, nanti dampak psikisnya kepada anak. Dan itu kan nurun, apalagi lagi hamil gitu ya. Makanya beliau pengen lahir dalam keadaan damai, setelah nanti lahiran baru beliau siap untuk menemui mereka. Dan menemui mereka pun dikuatin lagi oleh Allah dengan cara diam, jangan direspon. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yaum insiyah. Kalau kamu ketemu mereka, kata Allah, bilang aku gak akan ngomong hari ini karena aku lagi puasa bicara. Itu brief dari Allah kepada Maryam sebelum ketemu mereka. Artinya jangan respon mereka, jangan replay komen mereka, jangan kamu berdebat dengan mereka, diam aja.
Terus kalau saya diam mereka ngomong gimana dong? Nanti aku yang akan bicara dengan mereka, kata Allah. Gimana cara Allah bicara dengan mereka? Allah menjadikan bayinya Maryam bisa berbicara kan untuk membela ibunya. Nah jadi ada 2 fase yang dialami oleh Sayyidah Maryam. Pertama dia fase uzlah. Setelah dia kuat untuk bisa ketemu dengan Bani Israel, maka dia pulang, masuklah ke fase hijrah. Jadi udah nggak mengasingkan diri, tetapi udah mampu untuk mengabaikan mereka. Udah mampu untuk tidak merespon mereka. Maka setiap kita faham kemampuan kita masing-masing. Uzlahkah atau hijrahkah? Tapi mudah-mudahan kita bisa sampai ke level hijrah ya. Karena kalau uzlah terus kan agak repot juga ya. Nggak pernah pulang, nggak ketemu dengan orang-orang yang menyakiti kita. Karena hidup realitasnya emang akan selalu ketemu dengan orang kayak gitu. Di kantor, di tetangga, dimanapun kita berada, ada aja orang kayak gitu. Di sosial media apalagi gitu. Kalau kita selalu menghindar, rasanya kita kayak nggak realistis juga. Tapi untuk awal-awal belajar menyehatkan mental nggak apa-apa. Uzlah dulu aja. Nanti begitu udah kuat sambil minta kepada Allah dikuatkan, maka kemudian kita belajar untuk hijrah. Fase udah bisa cuek, fase udah nggak terganggu lagi dengan ucapan mereka. Memang terganggu tapi nggak benar-benar merusak kesehatan mental kita. Mudah-mudahan Bahani segera bisa sampai ke fase hijrah. Dan pastinya yang lebih penting lagi, semoga Allah memperkenankan doa Bahani diberikan keturunan. Tapi jangan berputus asa meminta Bahani. Nabi Ibrahim meminta keturunan 50 tahun. Nabi Zakaria meminta keturunan juga 50 tahun. Saya percaya sesuatu yang ditunda oleh Allah itu pasti istimewa. Ketika Allah menunda anak bagi Ibrahim, sekali punya anak dua-duanya keren. Yang satu Ismail, yang kedua Ishak. Ismail diberikan gelar Ghulamun Halim. Ishak diberikan gelar Ghulamun Alim. Apa itu Ghulamun Halim? Anak yang penyabar, gak pernah marah. Apa itu Ghulamun Alim? Anak yang banyak ilmu, cerdas luar biasa. Zakaria juga gitu. Ketika ditunda gak punya anak 50 tahun, sekalinya punya anak yang luar biasa. Walam yaj'al ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya. Allah yang ngasih nama. Makanya ketika saya punya anak laki-laki pertama, saya nggak mikir panjang namanya Yahya. Kenapa? Itu nama dari langit, bukan dari Google. Itu nama dari langit. Allah sendiri yang ngasih, langsung namanya Yahya. Karena saya sangat concern dengan isu Palestina, saya juga ngefans dengan salah satu pejuang Palestina namanya Yahya Ayyash. Saya kasih nama anak saya Yahya Ayyash. Saya berharap dia kelak jadi insinyur, dia menjadi seorang mujahid yang membantu kaum muslimin. Pas dia udah SD saya tanya ke dia, abang cita-citanya pengen jadi apa? Saya nggak pernah ngedoktrin apapun. Cita-cita abang pengen jadi apa? Pengen jadi insinyur bah. Emang abang pengen bikin apa? Aku pengen bikin robot drone yang kecilnya sekecil nyamuk, mau dikirim ke Israel sebagai drone mata-mata. Masya Allah, ini sesuai dengan nama Yahya Ayyash. Makanya saya percaya banget dengan nama itu. Allah kasih nama anaknya Zakaria Yahya. Bukan terserah kamu deh mau ngasih nama apa. Enggak, Allah sendiri yang ngasih nama. Udah gitu kata Allah, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Samiyya itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Sami mawon. Bahasa Sundanya sami-sami. Jadi sami itu bahasa Arab. Apa arti sami? Sama. Tidak ada anak yang sama seperti dia sebelumnya. Saking uniknya Sayyidina Yahya alaihissalam. Jadi saya percaya ketika Allah menunda sesuatu yang kita inginkan, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa. Semoga Mbak Hani akan diberikan keturunan dan keturunannya istimewa insya Allah. Saya pernah mendengar ceramah dari ulama atau kiai, setiap manusia itu ada masa yaitu masanya yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut dapat menguras tenaga atau bingung bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Dalam hal ini saya mengalami saat ini Ustaz. Karena bilang aja lagi diuji gitu lagi ya. diuji Ustaz ya. Ya. Antara perasaan dan juga pikiran. Wah. Bentar. Perasaan ataupun pikiran ya. Yang berkaitan dengan perasaan yaitu saya broken heart.
Broken heart. Broken heart. Kalau masalah broken heart ini, kenapa Ustaz? Saya ingin bertanya, setiap saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika memang dia bukan untuk saya, hamba mohon hilangkanlah perasaan saya. Aduh. Aduh. Hilangkanlah perasaan saya. Seakan-akan saya tidak pernah mengenal dia, Ustaz. Akan tetapi dengan setiap saya berdoa, rasanya itu masih ada, Ustaz, masih menggebu-gebu. Dian masih follow dia nggak? Sudah tidak, Ustaz. Semua akun? Semua akun. Ada berapa akun? Di semua akun nggak follow lagi ya? Sudah tidak ada, Ustaz. Nomornya masih ada? Berarti update dong status WA-nya ya? Sudah dihapus, Ustaz. Nomornya udah Sudah dihapus. dihapus, ya. Orangnya tinggal di sebelah rumah? Tetangga? Enggak ya? Agak jauhan. Agak jauh. Beda kecamatan, Ustaz. Oh. Kalau lagi ke minimarket suka lewat nggak di situ? Enggak. Ya? Maaf ya Dian sambil bercanda. Lanjut Dian. Pertanyaannya buat Ustadz. Pertanyaannya saya, Ustaz, bagaimana ya mungkin pasti bagaimana cara move on yang terbaik menurut syariat Islam? Syariat Islam. Move on versi syariat ya. Ya emang ada sih ya. Dian. Terus Dian boleh nanya nggak? Kenapa, Ustaz? Kenapa kalian putus? Karena ini penting buat jawaban saya. Ya mungkin sudah jalannya bukan jodohnya, Ustaz, gitu. Itu mah jawaban tasawuf. Ada masalah nggak di antara kalian? Ada, Ustaz. Bukan selingkuh kan? Bukan. Beda pandangan, beda pendapat. Beda pendapat, Ustaz. Cuman beda pendapat putus. Ya? Beda pendapatan. Bukan. Pendapat. Jangan ditambahin imbuhan. Dian diputusin atau mutusin? Diputusin. kan tadi broken heart. Oh iya, makanya broken heart. Karena ada juga mutusin tapi broken heart. Dian masih pengen balik? Sudah tidak mau, Ustaz. Karena marah ya. Karena saya pernah mendengar salah satu kalimat, jika memang disatukan itu baik, jika tidak berarti ada yang lebih baik, Ustaz. Oh. Oke. Udah Dian. Ini karena yang nanyanya cowok, saya akan jawab jawaban yang cocok buat cowok ya. Salah satu cara memperjuangkan cinta itu Dian, fokuslah dengan karir. Kalau bagi cowok, salah satu cara memperjuangkan cinta, fokuslah dengan karir. Jangan mengejar perempuan. Kejarlah dan upgrade-lah diri kalian. Nanti pada saatnya Allah tentukan kapan layaknya kalian bertemu dengan orang yang istimewa dalam hati kalian. Jadi banyak cowok hari ini mikirin cinta dengan ngejar-ngejar cewek. Dia lupa mengupgrade dirinya, lupa mempersiapkan karirnya. Padahal ketika dia ketemu dengan cewek itu menjadi salah satu pertimbangan penting. Dan itu gak salah. Saya gak setuju ya mengatakan cewek itu matre. Karena matre itu fitrah. Cewek matre itu fitrah bagi saya. Kenapa fitrah? Memang cewek itu dinafkahi kan, tidak menafkahi kan. Idealnya cewek itu kan, aku mah kalau bisa dinafkahi. Apa itu independent woman ya? Kalau bisa dinafkahi, mending dinafkahi. Aku capek. Jadi fitrahnya perempuan itu dinafkahin. Kalau dia mau bekerja, sifatnya
itu lebih ke ihsan ataupun sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Saya mengambil pendapat ulama tidak melarang perempuan untuk bekerja atau keluar rumah atau berkarir atau aktif di luar rumah. Karena orang-orang yang mulia yang kita kenal di antara sahabiat pun mereka aktif di luar rumah. Sayyidah Khadijah pengusaha, Sayyidah Aisyah itu dokter ahli bedah. Kalian baru tahu kan Aisyah itu dokter ahli bedah? Dokter ahli bedah di usia 14 tahun. Bukan bedah kecil, bisul, jerawat, bukan. Bedah perang yang kena panah, yang kena sayatan pedang, yang pokoknya luka-luka parah yang membedah itu Sayyidah Aisyah. Usianya 14 tahun udah jadi dokter ahli bedah. Jadi aktif juga di luar dengan hal-hal yang impactful. Walaupun utamanya di rumah. Jadi perempuan fitrahnya emang di rumah, fitrahnya emang dinafkahin. Jadi nggak salah kalau perempuan menanyakan nafkah, minta uang kepada suaminya, mempertimbangkan tentang kesiapan finansial seorang laki-laki sebelum menikah. Itu hal yang wajar, makanya disimbolkan dengan apa? Mahar. Jadi makanya laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang memperjuangkan cintanya dengan memperjuangkan karirnya. Fokuslah dengan karirnya Dian. Nanti cinta akan datang pada waktunya. Makanya muncul sebuah peribahasa, walaupun kalian boleh setuju boleh enggak ya, tapi ini peribahasa Cina ya. Tapi udah diterjemahin, kalau bahasa Cina saya nggak ngerti. Peribahasa Cina yang udah diterjemahin, janganlah kamu mengejar kuda-kuda yang cantik, tapi tanamlah rumput. Sehingga ketika rumput itu sudah tinggi, kuda-kuda itu akan berdatangan. Itu peribahasanya. Allahu a'lam. Emang kami kuda kata yang di sini. Namanya juga peribahasa, hanya sebuah analogi lah. Intinya ya jangan cuman ngejar dia, tapi siapkan diri kita. Dian fokus lagi kepada pertanyaan kedua, yaitu masalah karirnya Dian, ikhtiarnya Dian, buka peluang sebanyak-banyaknya, jangan di satu peluang aja. Dan belajar sabar kalau harus merintis dari nol. Jangan berkecil hati kalau Dian merintis dari nol, teman-teman Dian yang udah lulus juga ternyata mereka langsung dapat kerjaan di sebuah gedung yang tinggi. Jangan berkecil hati. Nanti Dian akan sampai ke gedung itu, bahkan punya gedung di sebelahnya. Allahu a'lam. Wahai anak saya, wahai enggak saya aja. Tapi semakin kesini saya semakin terima. Ya memang ujiannya kayak gini. Amalan apa ya buat saya dan suami agar anak saya ini sehat. Jadi anak soleha, kuat. Kalau judulnya Waimi, tahun kemarin anak saya didiagnosa leukemia, kanker darah. Sampai tahun ini kemo, sampai tahun depan. Rutin tiap bulan. Kalau tahun lalu saya mikirnya, wahai anak saya, wahai enggak saya aja. Tapi semakin kesini saya semakin terima. Ya memang ujiannya kayak gini. Terus semakin kesini kok overthinking ya saya. Masa depannya dia ya apa? Saya sama suami saya yang sehat ya kuliah ya ini, kerja ya gini, anak saya ya apa? Kalau suami saya bener kata Ustadz, plek wis tadi percaya be Allah aja. Ntar malaikat yang jaga. Tapi saya tidak bisa. Kan anak kecil umur 5 tahun ya. Maksud saya yang saya tanyakan, amalan apa ya buat saya dan suami agar anak saya ini sehat, jadi anak soleha, kuat, sayang Allah, sayang orang tua. Biar saya sama suami yang amalkan. Kita turut prihatin ya dengan ujiannya. Kita doakan bersama semoga adik yang sedang diuji dengan sakit Allah berikan keajaiban dengan pengobatan-pengobatannya dan kesembuhan. Mungkin selain menjawab dari sisi pola pikir, saya bisa kasih sedikit pandangan. Saya punya teman yang dia itu baik dalam satu terapi akupuntur. Dan karena saya juga punya rumah merawat pasien kanker secara gratis juga di Bandung. Ada juga di Malang, Bandung, Jakarta, Sukabumi, ada beberapa kota. Kita menampung pasien-pasien kurang mampu yang kena kanker, rata-rata stadium lanjut. Dan itu parah-parah. Ada salah satu pasien yang stadium lanjut juga kanker payudara. Walaupun mungkin leukemia beda ya. Tapi ini contoh saja. Dia terapi sekian lama dengan konsep akupuntur ini. Karena akupuntur kan banyak ya.
Saya nggak tahu secara spesifik dia pakai konsep apa. Alhamdulillah sampai dia bisa survive. Dia bisa normal lagi. Bahkan kalau nggak salah saya dengar dari terapisnya atau dokternya, sampai sel kankernya itu selesai habis gitu. Itu ajaib sih, sampai habis. Dan dokter medis juga sampai bingung nih kok bisa sampai habis gitu ininya si sel kankernya. Kemudian bukan habis sel kankernya, tumornya habis gitu ya. Karena kalau sel kanker kan ada di setiap tubuh manusia. Kemudian kan sel kanker itu sebetulnya penyelamat ya. Dia tuh kayak kalau teori beberapa yang saya dengar itu ketika orang mengalami tumor itu kan cara tubuh kita menyelamatkan kita dari virus-virus buruk. Sehingga dia dikumpulkan di sebuah benjolan atau gelembung supaya dia nggak menyebar gitu. Kemudian yang bikin dia itu menyebar itu karena tumornya pecah dan segala macam, itu yang jadi menyebar. Saya juga punya teman seorang ibu sama kanker payudara stadium lanjut, divonis sama dokter hanya bisa bertahan 1 tahun, nggak akan selamat setelah 1 tahun. Alhamdulillah dia masih hidup sampai sekarang, dan sekarang sejak saya kenal dia dulu yang kena kanker itu, berarti udah mengalami kanker itu selama sekitar 15 tahun. Dan 15 tahun itu dia bukan 15 tahun yang terbaring kayak gitu. Dia aktif, dia seorang aktivis juga, dia bikin sekolah juga, dia sangat impactful bagi orang sekitarnya. Bahkan sekarang dia sering memotivasi orang yang mengalami ujian yang sama, kanker payudara, dia yang motivasi untuk ikut terapi, segala macam terapi selain medis juga dia lakukan, yang holistik juga dia lakukan, semuanya ikhtiar maksimal. Artinya yang saya ingin sampaikan ke Mbak Novi, saya kenal beberapa orang, lebih dari 5 yang saya kenal, dengan kondisi yang sangat mengerikan sakitnya, itu survive. Jadi selalu ada harapan, walaupun harapan itu keajaiban. Walaupun harapan itu nggak logis bagi kita, tapi apa sih yang nggak logis bagi Allah? Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah gitu? Nah, kuatkan sisi itu, sehingga kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita berprasangka yang baik-baik kepada Allah, Allah akan tunjukkan yang baik-baik dengan caranya. Saya berharap Mbak Novi terus mempercayai keajaiban. Terus berharap suatu saat anak ini akan survive, akan hidup dengan normal, akan bahkan ujian hari ini membuat dia menjadi orang yang istimewa di kemudian hari. Berharap itulah. Yang buat kita bertahan itu kan karena kita masih berharap kan. Kalau kita udah gak lagi berharap, nanti kita akan nyerah. Nah, orang yang tidak lagi berharap itu namanya orang yang putus asa, putus harapan. Dan Islam melarang sekali kita untuk putus harapan. Walaupun sakitnya udah menaun, selain kita belajar dari Nabi Ayub yang 17 tahun sakit, saya kenal beberapa orang yang hidup hari ini dengan sakit yang berat-berat juga. Walaupun saya belum kenal yang leukemia ya. Tapi rata-rata kalau enggak kanker payudara, ada yang rahim. Karena kita punya banyak pasien yang rahim juga, itu kalau pas habis dioperasi ya, pas ditunjukin sama dokter, kita punya beberapa dokter spesialis di Bandung, itu nunjukin hasil yang udah diambil dari kanker rahimnya itu 1 ember. Pas kita lihat, ini Ustadz nih, lihat Ustadz nih, 1 ember. Tapi sekarang beliau udah survive, udah pulang ke kampung, udah jadi petani lagi. Beberapa kali kita sempat komunikasi, nggak kambuh lagi, udah survive. Ada yang kayak gitu. Saya nggak tahu kalau leukemia, tapi harusnya selalu ada harapan insya Allah. Semoga Mbak Novi diberikan keajaiban oleh Allah seperti Allah berikan keajaiban kepada Nabi Ayub alaihissalam. Agak medok ya Tat, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, santai Dewi santai. Kencana. Oh iya Tat, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya yang fans sama Ustadz itu suami saya. Oh, suaminya mana? Di rumah. Kenapa nggak diajak Mbak Dewi? Capek. Jadi dulu tuh suami saya sering banget dengerin Ustadz ngaji, terus ngikutin Pasti ngaji. karena dikira cewek ya? Enggak. Oh enggak. Karena lihat Ustadz tuh kayak berwibawa terus. Jadi suka sama suaranya Ustadz yang khas. Pas Ustadz bawain surat Ar-Rahman itu,
Suami saya hampir tiap malam ngikutin. Mirip, suaminya mirip. Suaranya. Enggak. Oh, enggak. Ya langsung ke pertanyaan ya Ustadz. Alhamdulillah. Kirain mau cerita suaminya. Alhamdulillah, Mbak Dewi silakan. Silakan Mbak Dewi. Sebenarnya sih pertanyaan saya sudah ada di pertanyaan yang Mbak yang pertama itu dan saya sudah menerima jawaban. Oh, ya udah. Wassalamualaikum. Kenapa masih angkat tangan ya? Kenapa ngacung? Apakah boleh pertanyaan saya lempar ke adik saya? Oh, joki. Anda joki ya? Enggak, bukan gitu. Karena saya rasa adik saya yang benar-benar membutuhkan jawaban dari Ustaz. Boleh. Kita Terima kasih, boleh tepuk tangan. Ustaz. Boleh. Bisa gitu ya? Ini adik saya Ustadz dan saya anak kedua perempuan. Oke. Oh, anak kedua perempuan. Ada kedua perempuan, Anak Ustaz. kedua perempuan. Tadi Mbak Dewi udah mengenalkan suaminya, adiknya siapa lagi yang mau dikenalin? Siapa lagi? Ayo. Udah cukup. Terima kasih sekali. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan nama saya Wulandari. Kok ngeblur? Oh ya. Maaf ya. Ngeblur ya? Tergantung amal Ini udah kayaknya. enggak, ya maaf. Saya percaya Mbak Wulandari adiknya Mbak Dewi, percaya sekarang. Percaya banget. Ada satu gen gitu ya sama. Silakan Mbak Wulandari. Ya, pertama saya mau cerita dulu boleh Ustadz? Cerita silahkan. Bismillah. Ustadz sabar ya, maaf ya. Enggak, saya lagi kepikiran apa kita ngopi dulu ya? Ini langsung cerita Ustadz beneran. nggak Silakan bohong. Mbak Wulan. Ya, saya anak terakhir dari 4 bersaudara Iya, Ustadz. Mbak Dewi anak kedua, saya tahu. Saya ini anak yang beda bapak sendiri. Oh. Jangan komen dulu ya. Ya. Maaf ya, Mbak. Jadi 3 kakak saya ini, 1 bapak orang Jogja, terus ibu saya punya anak lagi saya dengan beda. Gimana? Jadi Maksudnya beda bapak kan? iya, Oke, berarti anak pertama dari bapak yang ini. ya betul Ustadz. Kadang saya sedih banget ya. Nangis. Sedih. Ini lagi sedih. Oke, Mbak Wulan, nggak apa-apa. Maaf ya Mbak Wulan ya. Nggak apa-apa. Saya dari kecil, dari dalam kandungan malah nggak pernah ketemu ingat. bapak saya. Saya lupa. Hanya dalam kandungan ibu saya nggak pernah ketemu bapak saya. Maaf ya, mereka bukan mentertawakan, cuman memang senang aja ngelihat gaya Mbak Dewi itu keren. Mbak Wulan itu keren. Ya Wulan, ya. Maaf. Oke. Ya, kadang saya sebenarnya iri banget. Kadang saya sampai WA ke bapak kakak-kakak saya, nganggap dia itu bapak saya. Kadang saya terlihat humoris ya di depan orang, tapi saya juga pengen punya bapak kayak orang-orang Ya. gitu. Terus saya nggak tahu sebenci apa bapak saya sampai dia menyuruh ibu saya menggugurkan saya sampai 3 kali. Saya terima kasih banget pada ibu saya. Dia sampai sekarang single woman ya, belum menikah, mau ada yang mau. Mbak.
Lagi sedih. Jangan mempermainkan emosi kami. Ini udah sedih. Menuju klimaks tadi ya. Ini nggak jadi, mau turun air mata nggak jadi, naik lagi. Ibu saya dulu disuruh menggugurkan saya sampai 3 kali dan nggak tahu kenapa Tuhan masih memberi saya umur sampai sekarang ini mau 21 tahun. Makasih banget ya buat ibuku, ini harus nonton. Aku sebenarnya sayang banget sama ibuku, tapi aku kadang gengsi ya ngomongnya. Sebentar, mungkin kita telepon ibunya ya. Berapa nomor WA-nya? Jadi Ya, saya nggak tahu, ya bukannya saya nggak bersyukur ya Ustadz, kalau dibilang hidup saya enak, saya nggak enak-enak banget sih, tapi saya juga nggak susah-susah banget. Saya di sini pengen bertanya, kenapa ya kok aku yang dikasih ujian kayak gini sama Tuhan, kenapa aku nggak punya bapak? Kenapa bapakku sebenci itu sama aku, padahal dia belum sama sekali melihat aku, dia udah mau ngebuang aku. saya yakin kalau ayah Mbak Wulan ngelihat Mbak Wulan, dia akan sayang banget sama Mbak Wulan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Mbak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Toh saya juga sebagai ayah punya kesalahan. Semua orang punya. Ayah saya juga pernah melakukan kesalahan kepada saya. Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Kita nggak hidup bersama Rasulullah. Cuman Rasulullah manusia sempurna. Selain Rasulullah semua orang pernah berbuat kesalahan. Bahkan para sahabat ahli surga juga berbuat kesalahan. Maka ketika kita bisa berdamai dengan kenyataan itu, saat itulah kita mulai agak bisa berdamai dengan apa yang kita rasakan. Jadi ayahnya Mbak Wulan, ayah saya sebagai ayah, dan ayah-ayah yang lain, semua pernah berbuat kesalahan. Cuman kita nggak cerita aja kesalahan-kesalahan kita apa ya. Tapi kan semua pernah berbuat kesalahan kan. Boleh nggak kita memahami bahwa itulah fakta kehidupan. Tapi saya yakin kok kalau ayahnya masih hidup, ayahnya bangga kok sama Mbak Wulan. Cuman mungkin takdir berkata lain, beliau sudah pergi. Tapi seandainya beliau masih hidup, insya Allah beliau nggak kayak gitu. Beliau akan bangga sekali. Jadi Mbak Wulan jangan berkecil hati ya. Mbak Wulan adalah seorang perempuan yang pantas dibanggain sama ayahnya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ayah saya sama sekali, Ustadz. Saya juga nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Saya kadang merasa berdosanya kayak gini, Ustadz. Saya sholat selalu mendoakan orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi dosa nggak Ustadz kalau ini mungkin banyak ya anak perempuan ngerasain sama kayak saya, nggak dipeduliin sama ayah, pasti ada sisi kenapa sih kok jahat banget, padahal dia harusnya menjadi cinta pertama buat kita. Sampai aku nggak tahu sosok ayah itu gimana sih gitu. Kadang aku di luar ngeliat orang kayak di kemarin lah di Mixu anak buah. Iya, itu brand ya. Di suatu tempat ya. Mbak di endorse. Enggak. Oh enggak. Di suatu tempat lah. Saya ngeliat keluarganya itu kelihatan harmonis banget. Tapi kita nggak tahu ya. Saya cuma melihat dari depan saja. Mereka dibeliin sesuatu sama ayahnya. Aku bisa ngebeli itu sendiri aku bisa. Tapi aku juga kepengen dibeliin sama ayahku. Kenapa ya Ustadz, kok saya yang dikasih ujian kayak gini? Saya selama ini emang di depan ibu saya, kakak saya, termasuk karena emang keluarga kita keluarga harmonis, humoris. Tapi aku tetap aja ngerasa sedih Ustadz kalau aku lagi sholat, lagi sendiri di kamar. Kadang aku nangis sampai ditanyain sama ibu,
kenapa sih di kamar terus gitu kan. Ya sebenarnya aku nutupin nangisku. Terus kadang aku ngerasa sekecewa itu sampai ninggalin sholat Ustaz. Padahal dulunya aku kalau dengar azan aja udah getar banget, perasaan aku kayak pengen sholat gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak sakit banget Ustaz kalau keingat perbuatan ayah saya yang ninggalin saya. Udah? Mohon bantuannya Ustaz biar gimana. Ya, terusin. Makasih Ustaz. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat buat Mbak Ulan. Kita kasih support Mbak Ulan. Mbak Wulan dan teman-teman sekalian, kita kan lagi belajar ya, lagi belajar untuk mengganti metode belajar dari hidup. Bertanya bukan cara belajar tentang hidup. Apalagi mempertanyakan, bukan cara belajar tentang hidup. Ini bukan saklek, bukan galak ya, bukan gak mau memahami perasaan, bukan. Tapi emang metodenya kayak gitu, rumusnya kayak gitu. Di sekolah kita bertanya, tapi di hidup kita belajar menerima, baru kita akan ngerti. Saya cuma berharap Mbak Wulan jadi ngerti. Maka cara untuk mengerti itu, Mbak Wulan belajar mengatakan kalimat tadi, la ba'sa. Nah sekarang yang saya pengen membesarkan hati Mbak Wulan supaya mampu mengatakan la ba'sa adalah, Mbak Wulan itu gak sendiri dengan kondisi kayak gini. Tahu gak Mbak Wulan, ada seorang perempuan yang keren banget, dicintai Allah banget, mulia banget, sampai jadi nama surat di Al-Quran, nasibnya sama loh dengan Mbak Wulan. Siapa namanya? Sayyidah Maryam, yang juga anak yatim. Yang dari kecil dia dirawat oleh pamannya Zakaria. Tapi dengan penerimaannya terhadap kondisinya, Allah sendiri yang merawatnya kemudian. Sampai diberikan rezeki dari langit. Memang kita nggak ada di level itu untuk dapat rezeki langsung dari langit. Tapi kan bukankah semua rezeki kita emang dari Allah kan? Jadi Mbak Wulan itu nggak sendiri. Ini yang Mbak Wulan perlu rasakan sebagai sebuah kemuliaan. Mungkin bukan keberuntungan, tapi kemuliaan. Bahwa Mbak Wulan dikasih ujian yang sama dengan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Berarti kalau Sayyidah Maryam itu mulia, insya Allah Allah juga melihat Mbak Wulan itu sebagai perempuan mulia. Makanya diberikan ujian yang sama. Nah sekarang challenge-nya adalah bisa nggak Mbak Wulan belajar untuk bertahan seperti Sayyidah Maryam. Sampai kemudian nanti Allah bahagiakan dengan cara yang lain. Bahkan yang lebih sulit lagi, udahlah nggak punya ayah, nggak punya suami lah gitu. Insya Allah Mbak Wulan nggak seberat itu. Mungkin nggak merasakan peran seorang ayah, tapi insya Allah nanti Mbak Wulan akan bahagia ngelihat anak Mbak Wulan itu punya ayah yang utuh insya Allah. Mudah-mudahan kesabaran dan penerimaan ridhonya Mbak Wulan dengan kondisi ini Allah ganti dengan mendapatkan first love-nya dari seseorang yang akan menjadi suaminya Mbak Wulan sekaligus ayah terbaik buat anak-anaknya Mbak Wulan. Pertama ikut mendoakan Mbak Wulan, yang kedua makasih ya Mbak Wulan udah menghibur kita semua. Kita sangat enjoy ya karena Mbak Wulan luar biasa. Oh iya Mbak Dewi juga. Mbak Dewi. Ya Mbak Dewi iya siap. Mbak Dewi paling berjasa ya. Sebagai jokinya tadi Sebagai jokinya. Saya nggak kebayang ya keluarga mereka itu cheerful banget ya. Selalu ketawa, ada aja. Jadi kayak ada aja gitu sampai apa tadi tempat es krim teh? Biksu. Itu bisa di-mention dan itu bisa pecah banget gitu kan. Masya Allah, barakallah fiik. Ini saya sempat memiliki pertanyaan besar dalam kehidupan saya. Tapi alhamdulillah hal itu terjawab. Alhamdulillah. Nah. Udah. Ya alhamdulillah. Saya memiliki, ini ada penjelasannya. Nah, saya memiliki orang tua yang love language-nya memampukan semua. Jadi dua-duanya memampukan. Gitu. Oh nggak ada yang memudahkan. Iya, memudahkan karena mampu nanti katanya. Ya. Ayo. Jadi di rumah saya itu benar-benar dibentuk untuk menjadi orang yang serba bisa dan dapat mengatasi masalah sendiri. Tapi ada satu hal yang masih saya dan orang tua saya keluhkan. Saya masih saja mengeluh, sambat, ngersulo dan lain-lain kalau disuruh. Nah, Suka sambat kalau disuruh.
Padahal saya sudah merasakan impact dari pola parenting yang orang tua saya terapkan, Ustaz. Mohon solusinya Ustadz dan cara untuk berlapang dada menerima semua itu. Karena memang terkadang saya masih merasa kenapa sih kok saya bukan orang lain gitu loh kalau disuruh. Nah, sama dengan tema hari ini. Oh, kalau disuruh orang tua, ya disuruh apa contohnya? Ya masang gas dan lain-lain, pergi ke pasar. Ya, pasti mungkin dari di sini teman-teman ada yang pernah mengalami ya. Pasti sambat, lapo sih kok aku ya kan? Nah, itu. Padahal ya saya mengerti. Orang tua saya nyuruh seperti itu biar saya itu siap bermasyarakat dan lain-lain. Bisa diandalkan di manapun, saya mengerti. Tapi yang saya masih gak paham sampai hari ini kenapa saya masih sambat itu tadi Ustaz. Nah, mohon solusinya Ustaz biar bisa berlapang dada dan gak sambat-sambat terus. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti tentang fikih sambat ya. Gimana mengatasi Enggak, saya mikir gimana cara saya mengatasi hal yang sama kalau saya karena saya juga dulu ketika punya orang tua juga mengalami hal yang sama kan. Semua anak atau sebagian besar anak disuruh orang tua itu agak males, marah, kayak kayak ngerasa kenapa saya, ya kayak yang tadi overreaksi yang pertama tadi disuruh-suruh malah ngerasa dirinya kayak bukan anak kandung lah apalah kayak gitu-gitu. Gimana cara mengatasinya? Mas Zaidan kan udah paham ya, kenapa mereka nyuruh untuk ngelatih dan memampukan Mas Zaidan. Sekarang tinggal ditambahin aja, mindsetnya itu dipertebal lagi. Selain apa yang udah Mas Zaidan paham, karena pemahaman kita itu harus ditajdid, harus di recharging, di refresh. Kalau nggak di refresh, apa yang udah kita ngerti kadang-kadang tuh hilang begitu aja. Teorinya kita ngerti, tapi harus sering-sering diingatkan. Itulah kenapa duduk dalam majelis ilmu itu nggak cukup sekali, berkali-kali diingatkan lagi. Nasihat itu berkali-kali diingatkan lagi. Jadi Mas Zaidan coba dipertebal lagi aja keyakinan dan pemahamannya tentang value tadi. Yang kedua, kayaknya perlu belajar juga tentang konsep keberkahan. Keberkahan dalam hidup itu ajaib loh. Banyak orang yang ngerasa bahwa ketika disuruh kayak gini, dia tuh dikasih beban, dia tuh capek, dia tuh ngerasa kayak kok nggak yang lain segala macam. Tapi kalau dia paham tentang hakikat keberkahan melalui birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dia akan merasa bahwa justru orang yang paling direpotkan oleh orang tua itu biasanya orang yang paling sukses kemudian hari. Itu berkahnya di situ. Biasanya orang yang paling banyak diberikan beban hidup di dalam rumahnya itu yang paling sukses kemudian hari. Itu berkahnya. Jadi kalau kita paham bahwa ini tuh ada harganya, ini tuh ada nilainya. Salah satu nilainya adalah keberkahan hidup. Kita akan melakukan itu bukan sekedar menuruti orang tua, tapi bagian dari cara kita untuk investasi masa depan. Saya nurut sama orang tua hari ini, insya Allah Allah akan memperkenankan doa-doa saya besok. Coba Mas Zaidan baca lagi hadis tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Bagaimana mereka selamat dari gua itu? Karena amalan-amalan rahasia mereka di masa lalu. Salah satunya yang pertama dia bilang, saya selalu berbakti kepada ibu saya. Saya nggak pernah mengecewakan ibu saya. Saya selalu membahagiakan hati ibu saya. Pernah suatu malam ibu saya minta air di musim dingin. Lalu saya masak air biar hangat. Ketika saya datang membawa air itu, ibu saya sudah tertidur. Tapi saya nggak mau ibu saya menunggu. Akhirnya saya berdiri di sebelah ibu saya dengan memegang air dengan tempat yang panas. Sampai tangan saya, jari saya itu nempel di tempat itu. Dan ketika pagi hari ibu saya bangun meminta air, saya langsung memberikan. Kenapa nggak pergi? Karena saya nggak mau ibu saya bangun masih mencari saya. Saya pengen ibu saya bangun langsung ada saya di sebelahnya. Sebegitu dia berbakti sama ibunya. Gara-gara baktinya kepada ibu di masa lalu, di masa depan dia punya masalah yaitu terkurung di dalam gua. Allah menyelamatkan dia karena amal soleh tersebut. Itu investasi namanya berkah.
Makanya bisa jadi kesabaran Mas Zaidan hari ini terhadap perintah orang tua, keinginan orang tua itu nggak dirasakan sekarang kebaikannya karena belum butuh. Allah nggak ngasih kepada kita sesuatu yang kita nggak terlalu butuhkan, nggak terlalu manfaat nanti. Nanti Allah berikan suatu saat. Setelah Mas Zaidan punya masalah dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, tiba-tiba jalan keluar dari semua masalah-masalah besar Mas Zaidan. Dulu Mas Zaidan pernah menuruti semua keinginan orang tua yang baik-baik, yang tidak menyalahi keinginan Allah. Itu ternyata rahasianya. Jadi coba renungkan lagi kisah-kisah keberkahan dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi nggak cukup sekedar, oh ya ini cara didiknya orang tua saya, oh cara dia membuat saya mandiri. Tapi tambahkan dengan sisi-sisi spiritual, keberkahan tadi. Ternyata berbakti kepada orang tua itu salah satu kunci jalan keluar hidup kita di masa yang akan datang. Allahu a'lam.